Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Billahi ta'ala wa litafil balaya wa limusalli bi hadzal kitab walladzina sabaquna bil iman lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih bahasan di An-Nisa 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ati wa ummahatu nisaikum wa rubaibukum allati fi hujurikum minan nisaikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurur rahim. Jadi masih seputar wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi, yang beberapa waktu lalu sudah kita bahas semuanya, kecuali di penghujung ayat wa antajma'u, walaupun sudah disinggung. Yang diharamkan lagi adalah wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salam. Haram untuk mengumpulkan kakak beradik untuk dinikah bareng, dalam dinikah bareng, jadikan istri secara bersama-sama, haram hukumnya. Illa ma qad salam, kecuali apa yang sudah berlalu. Kalimatnya kecuali atas apabila sudah berlalu. Nanti kita lihat prakteknya Nabi seperti apa. Apakah dibiarkan begitu saja? Nah, ini. Ay wa harrama 'alaikum al-jam'u bainal ukhtaini ma'an fi tazwij. Wa kadzalika fil malik al-yam wa kadzalika fi milkil yamin illa ma kana minkum fi jahiliyatikum wa qad afawna anhu wa ghafarnahu. Niki Ibnu Katsir tafsirin ngoten. Artinya wa harrama 'alaikumul jam'u, artinya diharamkan atas kamu mengumpulkan kakak beradik secara bersama-sama dijadikan sebagai istri. Demikian juga mengumpulkan dua kakak beradik ini juga berlaku untuk milkul yamin. Nopo milkul yamin? Budak.
Walaupun di dalam Quran itu Pak beberapa ayat ya, menyampaikan tentang budak, termasuk di surat Al-Mu'minun, wa ala furujihim yuhafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Bahkan kemarin kalau kuotanya sampai 4 itu kalau wanita merdeka. Kalau budak ini unlimited. Oh, iya dah. Nanti urusan budak minggu depan saja. Ojo minggu ini, ayatnya soalnya di belakang. Ini nanti terkait dengan milkul yamin. Insya Allah kita akan bahas minggu depan. Ini mudah-mudahan Allah berikan umur pada kita sekalian. Pokoknya kok semangat aku bicara dengan budak. Pemenang ono kalimat unlimited itu. Ini kalau budak pun ternyata menurut Ibnu Katsir larangan ini berlaku baik untuk pernikahan maupun untuk perbudak kakak beradik. Nah, itu begitu. Kecuali apa yang telah terjadi di masa jahiliyah, sesungguhnya afauna anhu, kami Allah telah mengampuni perbuatan kalian yang sudah terjadi di masa jahiliyah. Padahal ala annahu la masnawiyatun fima yastaqbil fima yastaqbil wa ila istisna'u fima salam. Dan ini dalil yang menunjukkan bahwa di masa setelah ayat ini turun diharamkan mutlak kalau mengumpulkan kakak beradik untuk dijadikan istri. Nah, dikecualikan kalau sudah berlalu zaman dahulu. Ini perkecualian. Artinya kalau dikecualikan, artinya hukum itu sudah tidak berlaku lagi ketika kebolehan mengumpulkan kakak beradik untuk diperistri. Ini sebenarnya sama atau mirip dengan firman Allah, la yadukuna fihal mauta illa mautatal ula. Jadi kalimat istisna, kalimat pengecualian artinya tidak boleh berlaku buat selama-lamanya. Seperti ayat la yadukuna fihal mauta illa mautatal ula. Mereka di akhirat nanti tidak merasakan mati kecuali mati yang pertama, yakni mati dari hidup di dunia masuk ke dalam kubur. Mereka tidak merasakan mati kecuali mati yang pertama itu. Artinya apa? Setelah itu tidak ada kematian lagi. Demikian juga ilama qad salam, setelah ayat ini turun berarti sama sekali dilarang untuk mengumpulkan kakak beradik untuk diperistri selama-lamanya. Ya ini, makanya waqad ajma'al ulama minas sahabat wat tabi'in wal a'immatil qadiman wal a'immati qadiman wa hadisan ala annahu yahrumu jam'u baina ukhtaini fin nikah. Niki seluruh ulama di kalangan para sahabat, di kalangan para tabi'in, di kalangan para imam-imam yang terdahulu dan yang akan datang, yang sekarang maupun yang datang, ini semuanya sepakat mengharamkan mengumpulkan antara kakak beradik untuk diperistri. Ini Pak. Waman aslama wa tahtahu ukhtan khayyara fayumsiku ihdahuma wa yutlaqul akhar, ya, wa yutlaqul akhar. La mahalata. Nah ini, kalau seorang masuk Islam kemudian ketika itu dia
memiliki istri kakak beradik. Lebu Islam ternyata bojone kakak beradik, di bojo loro kakak beradik. Kalau seperti itu gimana? Dia masuk Islam. Maka khayyara. Dan ini gimana? Jadi illa maqad salaf itu mutlak, ya, diharamkan buat selama-lamanya. Bukan berarti ketika dia masuk Islam kemudian dia punya 2 istri terus ditolerir terus. Tidak. Jadi ini nanti prakteknya Nabi ternyata tidak seperti itu. Ketika seorang masuk Islam dan dia punya 2 istri kakak beradik, khayyara, maka dia disuruh memilih. Fayumsiku ihdahuma, untuk mempertahan salah satu dari keduanya, yang satu harus dicerai. Bukan artinya illa maqad salaf itu nanti yang akan datang itu juga diampuni karena kejadian nikahnya sudah zaman dahulu, tidak. Maka ketika masuk Islam, kakak beradik, kalau dia menikahi kakak beradik ketika masih kafir, maka satunya harus dicerai. Yang boleh hanya satu. Niki Hadatsana Musa bin Dawud, hadatsana Abu Lahi'ah an Abi Wahab al-Jaishani al-Dhuhaq ila akhiri an abihi, dari Dhuhaq dari ayahnya. Ayahnya namanya Fairuz. Qala aslamtu, Fairuz mengatakan, aku masuk Islam dan saya punya 2 orang istri kakak beradik. Niki sahabat Fairuz ketika masuk Islam, dia memiliki kakak beristri bersaudara loro, kakak beradik beristri bareng. Fa'amaroni Nabi SAW an atlaqa ahaduhuma, maka Nabi memerintahkan kepada kami untuk menceraikan salah satu dari keduanya. Demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi. Wa rajahu Abu Dawud ila akhirih, qala at-Tirmidzi ila akhirih. Wa fi lafdhihi faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtar ayyatuhuma syi'ta. Di dalam riwayat Tirmidzi kalimatnya Nabi bersabda, pilih, ikhtar ayyatuhuma syi'ta, pilihlah salah satu yang kamu sukai dari 2 orang istrimu itu, yang satu harus kamu ceraikan. Niku ngoten nggih. Ini ceritanya banyak. An Abi Khurash Ar-Ra'ini qol qadimtu ala Rasulillah sallallahu wa indi ukhtan tazawwajatu fil jahiliyah faqala idza raja'ta fatallaqa ihdahuma. Qalat fayahtamilu anna Aba Khurash hadza wa Ad-Dhuhaq bin Fairuz. Ini juga dari Khurasan Ar-Ra'ini berkata, aku menghadap Nabi SAW dan saya punya 2 orang istri kakak beradik yang aku nikahi di masa jahiliyah. Maka Nabi SAW bersabda, aku pulangkan kepada kamu untuk mentalak salah satu dari keduanya. Ini dalilnya jelas. Okay. Wa amal jam'u bainal ukhtain fi milkil yamin fa harrama aidan li umumil ayat. Niki Ibnu Katsir menegaskan lagi, untuk milkul yamin budak tetap diharamkan untuk mengumpulkan 2 orang kakak beradik. Karena apa? Ayatnya umum. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Jadi alatnya umum, dan kalian tidak boleh mengumpulkan 2 orang kakak beradik untuk dijadikan istri.
kecuali yang telah terjadi di zaman dahulu itu diampuni, tetapi kalau kamu masuk Islam harus menceraikan salah satu dari keduanya. Kalimatnya itu adalah umum, makanya berlaku untuk pernikahan atau untuk perbudakan. Niku ngoten. Ini dalilnya juga banyak. An Abi Ambah dari Utbah dari Ibnu Mas'ud annahu sa'ala ar-rajulin yajma'u bainal ukhtain faqarahu faqala yani as-sa'il yaqulullahu ta'ala illa ma malakat aymanukum faqala lahu Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ba'iru kami ma malakat yaminuk. Ini yang terjadi. Jadi di zaman sahabat ada orang masih nikah dengan kakak beradik, dikumpulkan jadi satu, bukan nikah ya, tapi budak. Akhirnya dilaporkan pada Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, ini bukan istri tapi ini adalah budakku. Dua orang kakak beradik. Maka Ibnu Mas'ud marah dengan berkata, untomu kui juga milku yamin. Marahnya begitu. Kamu tuh tahu nggak? Jadi ayatnya itu mutlak. Kasarnya kon madakne wong kaya unta wae. Artinya kamu jangan melakukan seperti itu. Itu manusia. Maka keharaman ini mutlak. Itu pun qala Imam Malik an Ibnu Syihab an Qabisah ana rajulan sa'ala Utsman bin Affan anan ukhtaini fi milkiyaim hal yasma'u bainahuma qala Utsman ahlaltahuma ayatan wa harramathuma ayatan. Dan ini gimana? Terkait dengan milkul yamin, kakak beradik sebagai budak. Ini di dalam riwayat yang lain ada seorang laki-laki tanya kepada Utsman bin Affan, bagaimana wahai Utsman, kalau kakak beradik itu sebagai budak, apakah boleh mengumpulkan keduanya? Maka Utsman menjawab, Allah menghalalkan di satu ayat tetapi mengharamkan di ayat yang lain. Jadi kalau di dalam ayat yang lain kan halal, nggak ada ketentuan. Ini itu illa ma malakat aimanuhum wa fa innahum ghairu malumin. Di ayat itu boleh-boleh saja, tidak ada ketentuan. Mbuh itu kakak beradik, mbuh apa, pokoknya namanya budak, statusnya budak, boleh berapapun jumlahnya. Tetapi di ayat yang lain wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, maka di situ dilarang oleh Allah. Nah ini Utsman menyampaikan jawaban ini. Wa ma kuntu la asna'u dzalika, maka aku pun tidak berpendapat untuk hal itu karena ini ayatnya ya masih abu-abu. Nah menurut Utsman bin Affan oleh faqala min indi falaqi rajulan min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Akhirnya dia tidak mendapatkan jawaban dari Sayyidina Utsman, Pak. Maka lelaki ini keluar berjumpa dengan seorang sahabat Nabi. Kemudian bertanya kepada sahabat Nabi itu. Tidak dijelaskan siapa sahabat Nabi ini. Faqala law kana li minal amri syai'un tsumma wajadtu ahadan fa'ala dzalika la ja'altuhu nakalan. Jadi qala Malik qala Ibnu Syihab arahu ala Ali ibnu Abi Thalib. Jadi andaikan, jadi sahabat laki-laki tadi ketika ditanya
terkait dengan mengumpulkan kakak beradik sebagai milkul yamin atau budak, maka jawabannya, andaikan aku memiliki kekuasaan, maka tsumma wajadtu ahadan fa'ala dzalika raja'tu nakalan, maka aku akan perintahkan dia untuk menceraikan, ya, menceraikan salah satu dari keduanya, atau dimerdekakan atau dibebaskan. Menurut Malik bin Syihab, yang dimaksud sahabat itu ternyata Ali bin Abu Thalib. Jadi Ali bin Abu Thalib. Jadi kalau Abu Thalib, Ali bin Abu Thalib juga tetap melarang. Tetapi di dalam riwayat yang lain bedanya, bukan beda. An Ali bin Abi Thalib, an Ali ibnu Abi Thawb li suhbatihi Abdul Malik bin Marwan. Oh niki Ali bin Abi Thalib. Jadi kenapa tadi dia tidak menyebutkan nama orang ini, ketemu orang dia mengatakan seperti itu, nah aku memerintah, oh tak hukum atau tak akan suruh menceraikan mereka. Maka dia tidak menyebut nama orang ini sopo. Nah ini menurut sahabat yang lain bahwa orang itu adalah Abu Thalib. Kenapa orang tadi itu tidak menyebut nama? Ternyata orang itu tadi dia tidak suka sama Ali bin Abi Thalib. Ini urusan politis. Kenapa? Karena orang itu tadi temannya li suhbatihi Abdul Malik bin Marwan, karena orang itu temannya Abdul Malik bin Marwan, oposisi Sayyidina Ali. Awit biyen Pak, nek jenenge oposisi ki gak gelem nyebut jenenge lawan politiknya, itu enggak mau. Masyaallah. Saiki yo ngono, lawan politik gak gelem nyebut jenenge, tabu. Jane ya perlu, jane ya butuh. Aku tak kok wong kuwi lho ngono. Jane ya roh jeneng iki ya roh. Tapi gak gelem ngomong. Kenapa? Karena dia adalah lawan politiknya. Insyaallah. Pun itu terkait dengan apa niki milkul yamin. Hadatsani Ami Ayyas bin Amr qala sa'altu Ali bin Abi Thalib faqultu innali ukhtain ma mimma malakat yamini ittakhadtu ihdahuma sariyatan fa waladat li auladan tsumma raghibtu fil ukhra fama asna faqala Ali radhiyallahu anhu ta'taqu lati kunta tata'u tsumma tata'ul ukhra. Ini dari Ayyas bin Amr berkata, aku bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, maka aku pun berkata, sesungguhnya aku mempunyai kakak beradik sebagai milkul yamin. Aku memiliki budak kakak beradik, dan aku kumpuli yang satu, yang satunya tidak aku kumpuli. Punya dua budak, kasusnya ngoten, sitok dikumpuli, sitok gak. Nah, ngoten nah. Nak ngono ki ya napa Sayyidina Ali. Niki. Akhirnya yang saya kumpuli itu fawaladat li auladan. Maka budak yang saya kumpuli itu akhirnya punya anak, banyak anak. Sampai anaknya banyak. Maka begitu sudah anaknya banyak, raghibtu fil ukhra. Aku pengen adik itu Mbak Yuni. Begitu situ anaknya wis akeh. Lah kok aku malah pengen sitoke wae Sayyidina Ali. Fama asnau, apa yang aku lakukan wahai Ali? Maka Ali radhiyallahu anhu berkata, tak taku lati kunta taqau.
thumma tadahul ukhra. Caranya ya Sayyidina Ali di solusi. Kalau gitu yang punya anak banyak itu kamu merdekakan. Jadi statusnya bukan budak. Nah, kalau merdeka kan boleh jadi istri, statusnya sama. Kemudian adiknya tetap kamu jadikan sebagai budak. Nak ngono berarti tidak menyalahi kedua ayat. Kenapa? Karena yang diwantaj mau bainal ukhtain itu apa namanya berbeda. Satunya budak, satunya orang merdeka. Niku wonten Sayyidina. Masya Allah. Niki nak Sayyidina Ali memberi napa istihad seperti itu. Tetapi summa akhadha Ali biyadi faqala li innahu yahrumu 'alaika mimma malakat yaminuka ma yahrumu 'alaika fi kitabillahi azza wa jalla minal harairi illa adat. Nah ini jadi kalau beda status, kalau menurut beliau tidak apa-apa. Tetapi secara umum sekali lagi ngumpulkan kakak beradik tadi itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang merdeka. Ya. Minha illal adad. Wa qala illal arba. Jadi mengumpulkan kakak beradik itu mutlak diharamkan, tetapi jumlah itu tidak ditentukan kalau itu milkul yamin. Tetapi kalau kalau orang merdeka ilal arba tetap batasannya hanya 4 saja. Pun ngoten mawon niki antajma'u bainal ukhtaini artinya adalah seperti itu. Insyaallah minggu depan kita lanjut juz 5 wal muhsanatu minan nisa'i. Bab tentang muhsan illa ma malakat aymanukum. Nanti akan lebih detail insyaallah tentang milkul yamin budak. Ya. Tapi hati-hati lho nggih, mungkin ngrungokne hati-hati ya. Jok sembarangan nggih. Kula nggih sik sinau. Ya jelas fikih tentang budak jarang sekali yang bahas. Kenapa? Karena ya memang sekarang sudah tidak ada ya. Tapi apakah nanti ada? Ya kemungkinan ada. Lah kok ngoten nggih, ayate sik ono. Nah ayate ono iku mesti engko ono. Mbuh kapane. Niku mesti ono ayate ono. Karena seluruh ayat itu pasti akan terbukti, akan ada dan akan terbukti. Ya, kalau ada perang. Makanya kita bahas minggu depan saja. Yang tercintang betul. Waduh Pak, semangat mana ya?